Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang direquest oleh Nunung Nurhayati. Kode saham pertama yaitu Dewa dengan nama perusahaan yaitu PT Dharma Henwa Tbk. Kemudian perusahaan yang kedua kodenya yaitu nama perusahaannya yaitu PT Agro Yasa Lestari Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita buka dulu chartnya. Oke, kita ganti di sini dengan kodenya Dewa. Kemudian kita perpanjang time frame-nya ya dari bulan 1 Januari ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita perbesar di sini ya. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan Dewa ini atau PT Dharma Henwa ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya tertinggi di harga 62. Kemudian harga sahamnya terus anjlok, jatuh, kemudian mentok di 50. Tidur terus sampai perdagangan hari ini, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama kenaikan ini ya. Di adanya volume yang sedikit ini, seperti itu. Dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 6 Oktober. Kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, di sini kita ganti dengan kode Dewa. Kemudian di sini kita ganti 4 Oktober ya, tanggal 4 bulan 10 2021. Kemudian di sini tanggal 6/06 bulan 10 2021. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita hitung di sini total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual dengan menggunakan tools tambahan, maka dapat disimpulkan bahwa dari tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober ini, di kenaikan ini ya, di sini ada kenaikan sedikit, itu investor besarnya melakukan small distribution atau distribusi dalam jumlah yang tidak terlalu besar ya. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Kira-kira berapa persen porsi kepemilikan investor retailnya dan investor besarnya, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Dharma Henwa ini 99,9% sahamnya sudah dalam bentuk digital, seperti itu. Kemudian kepemilikan investor besar di perusahaan Dewa ini atau Dharma Henwa ini sangat kecil sekali, yaitu sebesar 29%. Kemudian kepemilikan investor retail di sini sangat besar sekali, yaitu 51,4%. Nah, sisanya itu ternyata dimiliki oleh investor asing sebagian kecilnya ya. Seperti itu. Jadi kalau kepemilikan investor besarnya sangat kecil seperti ini, maka kecil kemungkinan perusahaan ini naik sangat signifikan ya. Kalaupun nanti bangkit dari tidurnya, kemudian ada yang investor lain yang melakukan aksi borong atau hajar kanan, maka itu kenaikannya paling mentok itu 100%. Seperti itu. Paling naik sampai ke harga 100 kemudian turun lagi. Nah, tetapi kalau investor besarnya terus menambah kepemilikan, kemudian mengakumulasi dalam jumlah besar, sampai kepemilikan mereka sangat besar di perusahaan ini, maka mereka punya kepentingan untuk memarkup harganya, seperti itu.
Nah, kepemilikan investor retail di perusahaan ini yaitu sebesar 51,4%. Jadi sangat besar sekali, makanya susah naiknya karena retail itu punya keterbatasan dana untuk melakukan hajar kanan atau markup harga dengan memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain atau investor retail yang lain, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke perusahaan kedua ya. Kita ganti di sini kodenya dengan AYLS. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat berdasarkan grafiknya, selama setahun terakhir ya, perusahaan PT Agro Yasa Lestari ini dari bulan Januari itu mentok di 50, kemudian nanti di bulan April baru harga sahamnya naik sampai ke 100-an, kemudian sideways kembali. Nah, kemudian di bulan September itu harga sahamnya naik, kemudian turun lagi, kemudian naik terus sampai puncak tertingginya di harga 406 di bulan Desember ini, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari bulan September ini ya. Di bulan November. Dari sini ya, tanggal 1 November kita ingin lihat selama penurunan kecil ini kemudian naik sampai ke bulan Desember, kenaikan tertinggi di harga 406 ini. Apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Seperti itu. Mereka ngapain sih sebenarnya? Seperti itu. Oke, kita cek data broker sumarinya. Nah, kita buka data broker sumarinya. Nah, di sini kita ganti dengan kode saham AYLS. Kemudian di sini kita ganti 01 bulan 11 ya, 11 2012. Kemudian di sini kita ganti tanggal 17. Seperti itu. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker sumarinya, kalau saya hitung dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector untuk menghitung total keseluruhan antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa investor besarnya melakukan normal distribusi. Artinya di sini mereka melakukan distribusi. Sepanjang ini mereka tentunya melakukan markup dulu, kemudian distribusi lagi, markup lagi, kemudian distribusi. Kalau kita hitung secara keseluruhan dalam periode ini, mereka melakukan normal distribusi. Artinya distribusinya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Seperti itu. Kita sudah tahu bahwa investor besarnya melakukan normal distribusi. Nah, kita ingin tahu dulu berapa peta kepemilikannya supaya kita tahu apa aksi yang mereka lakukan selanjutnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Agro Yasa Lestari ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Artinya bisa dijual di semua pasar ya, seperti itu. Nah, kemudian investor besarnya itu memiliki porsi kepemilikan yang besar di sini, yaitu 69,7%. Seperti itu. Jadi di fase ini, di fase kenaikan ini, mereka memang melakukan markup, memborong, tetapi mereka juga jualan. Tapi jualannya nggak banyak, seperti itu. Jadi dari porsi kepemilikan mereka hanya melakukan jual beli dalam jumlah yang tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi kepemilikan mereka itu masih besar sekali. Berarti mereka masih punya kepentingan untuk memarkup harganya, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini itu sebesar 30%. Ya, ini termasuk kategori besar, seperti itu. Makanya investor besarnya pun enggan atau berhati-hati sekali memarkup harganya tinggi, seperti itu. Kenapa? Karena mereka bisa dihajar oleh 30% investor retail ini, seperti itu. Jadi mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar lagi, seperti itu. Kalau memang tujuannya mereka untuk menguasai supply, mungkin mereka akan memborong, seperti itu.
Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Nunung Nurhayati ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.